Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Helianti, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan akan menyampaikan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara tentang sebuah perubahan. Praktik pengajar saya yaitu Dr. Anda Eni Suryani. Fasilitator saya adalah I Gusti Agung Wisnu Wibowo, SPD, MPD. Dasar pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara 1. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di sini seorang guru tidak boleh memaksakan kehendak atau kemampuannya sendiri, tetapi dapat menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya, mengarahkan atau menasehatinya, memberikan petunjuk atau tauladan yang lebih baik. Kedua adalah pendidikan harus berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sendiri adalah kekuatan potensi atau keadaan diri secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Kodrat zaman adalah kekuatan potensi yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Karena budaya atau dalam lingkungan itu sangat mempengaruhi kepada keadaan murid-murid yang ada di lingkungannya, karena lingkungan kuat sekali ya Bapak Ibu. Dasar pembelajaran selanjutnya yaitu ketiga, budi pekerti atau watak merupakan perpaduan penggerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti berpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau fisikomotor. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui karakter-karakter atau perasaan-perasaan anak didik kita, supaya dengan perasaan yang senang dan bahagia maka akan menimbulkan atau akan menciptakan sebuah karya yang berguna bagi dirinya ataupun masyarakat nantinya. Keempat, yaitu menghamba pada murid, menekankan pada minat Tuhan. Jadi kita bukan memaksakan, tapi sesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada murid atau peserta didik. Dan kemampuan individu menghadirkan model dan metode yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajar sejati. Selain ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Jadi di sini menghamba yaitu kita seorang pendidik harus berpusat pada anak didik, memberikan pelayanan penuh pada anak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini disimpulkan menghamba yaitu berpusat pada anak didik, memberikan pelayanan penuh pada anak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita seorang guru tidak boleh memaksakan kehendak atau kemampuannya, tetapi kita harus mengetahui minat atau kebutuhan anak itu sendiri. Di dalam koneksi antar materi modul 1.1 filosofis Ki Hajar Dewantara ada 3 pertanyaan yang saya coba jawab. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah pembelajaran harus mengejar target kurikulum. Itu yang saya lakukan ya Bapak dan Ibu. Kedua, guru mengatur sesuai kewenangan. Ketiga, anak seperti lembaran kertas kosong dan saya mengisinya dengan tulisan-tulisan.
Keempat, pembelajaran lebih berpusat pada guru. Kelima, saya sering menganggap siswa yang nilainya di bawah KKM beranggapan mereka malas belajar. Keenam, saya hanya mementingkan aspek pengetahuan saja, aspek keterampilan terlupakan. Ketujuh, menjadikan hukuman sebagai satu-satunya menertibkan siswa agar lebih disiplin. Terakhir, yaitu kedelapan, menganggap siswa memiliki pengetahuan yang sama. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, dalam koneksi antar materi modul 1.1, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Pertama, saya tidak menjadikan siswa sebagai objek, karena seharusnya sebagai subjek pembelajaran memberikan kebebasan dalam memilih gaya belajar yang mereka suka. Menerapkan sistem AMONG, yaitu metode pembelajaran berdasarkan minat dan bakat atau sesuai dengan kodrat alam. Jadi di sini sesuaikan dengan kebutuhannya. Ketiga, guru hanya sebagai fasilitator. Pembelajaran berpusat pada siswa sesuai dengan kodratnya agar terwujud merdeka belajar. Lalu, melakukan pembelajaran secara menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial. Terakhir, menerima umpan balik dari siswa dan tidak lagi memberikan hukuman dengan alasan kedisiplinan. Itu untuk koneksi jawaban, koneksi antar materi soal nomor 2. Untuk nomor 3, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, membuat kesepakatan kelas bersama siswa agar siswa bertanggung jawab dan komitmen. Kedua, menerapkan metode belajar lebih membebaskan siswa tetapi tidak terlepas dari nilai-nilai budaya. Lalu, berkolaborasi dengan semua pihak untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih merdeka. Berusaha menjadi tauladan bagi siswa, baik dalam berbicara ataupun perbuatan. Menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa dengan tetap berpedoman pada kurikulum. Saya juga menerapkan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, merancang pembelajaran yang asik dan menyenangkan, memfasilitasi siswa dalam berkreativitas, menuntun karakter dan budi pekerti secara berkelanjutan, mengenali latar belakang siswa dan menjalin komunikasi dengan orang tua, merefleksi setiap akhir pembelajaran. Ya, jadi setiap akhir pembelajaran saya lakukan untuk merefleksi ya. Itu tugas dari saya 1.1A8 tentang koneksi antar materi modul 1.1 Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.